Dewa medis terkuat. Bab 7 jaket katun kecil. Adapun Tuan Chen, dia mengulurkan lengan bajunya, menyeka keringat dingin di dahinya, lalu berkata pada dirinya sendiri. Xiao Chen. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Setelah terdiam sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu, matanya membelalak, dan seluruh tubuhnya bergetar lagi. Xiao Chen. Keluarga Xiao. Bukankah dia seharusnya sudah meninggal 5 tahun yang lalu? Pada saat itu, Tuan Chen merasa seperti terjatuh ke dalam gua es. Apakah dia berbicara dengan seseorang atau hantu? Di sisi lain, setelah meninggalkan area pemandian, Xiao Chen kembali ke villa. Xiao Zi masih belum dapat berbicara, mungkin karena lingkungan tempat tinggalnya. Hatinya sangat trauma. Kecuali Xiao Chen, sulit bagi orang lain untuk mendekatinya. Misalnya, kisah. Hal ini membuat Xiao Chen merasa patah hati dan juga sakit kepala. Dia harus menemukan cara untuk membuat Xiao Zi belajar berbicara secara bertahap, dan kemudian membuatnya mau berinteraksi dengan orang lain, sehingga Xiao Zi dapat menjalani kehidupan normal. Siang harinya, Su Ruoxue yang tinggal di sebelah rumah, mengendarai Ferrarinya pulang ke rumah dan melihat Xiao Chen tengah membersihkan halaman dengan seorang gadis kecil berdiri di sampingnya. Matanya berbinar. Hei, dari mana kau dapatkan anak ini? Dia berlari cepat ke samping Xiao Zi, dan Xiao Zi begitu takut sehingga dia segera berlari ke belakang Xiao Chen, mencengkeram celana Xiao Chen erat-erat dengan tangan kecilnya, dan melirik Su Ruoxue dengan tatapan penuh kewaspadaan. Xiao Chen menepuk kepala kecilnya dan menghiburnya. Jangan takut, dia bukan orang jahat. Namun Xiao Zi tetap menolak untuk melangkah maju dan hanya menatapnya dengan takut-takut. Su Ruoxue tersenyum lembut, matanya yang besar dan berair melengkung membentuk bulan sabit. Datanglah ke kakakmu, dan aku akan memberimu sesuatu yang lezat. Kau mau? Setelah mengatakan itu, Su Ruoxue mengeluarkan permen lollipop dari tasnya. Xiao Zi menelan ludahnya karena dia melihat anak-anak panti asuhan memakan hal semacam ini. Mereka tampak sangat puas saat memakan lollipop itu. Makanan ini pasti lezat. Memikirkan hal ini, dia menatap Xiao Chen yang memberinya pandangan memberi semangat. Xiao Zi kemudian memberanikan diri, melangkah kecil, menghampiri Su Ruoxue, mengambil lollipop itu, lalu cepat-cepat berlari kembali ke Xiao Chen, seakan meminta pujian, mengangkat tinggi-tinggi lollipop di tangan kecilnya, dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Xiao Chen meletakkan sapu di tangannya, berjongkok di samping Xiao Zi, dan merobek lollipop untuknya. Makanlah, ini lezat. Baru saat itulah Xiao Zi memakan lollipop itu dengan puas. Melihat senyum puas di wajahnya, Xiao Chen tidak bisa menahan senyum penuh arti. Dia berdiri dan mengangguk pada Su Ruoxue. Terima kasih. Ucapan terima kasih ini bukan hanya ditujukan kepada Su Ruoxue yang memberikan permen lollipop kepada putrinya, tetapi juga kepada Su Ruoxue yang memberitahunya tentang keberadaan putrinya. Kalau tidak, tidak mungkin aku bisa bertemu putriku. Terima kasih kembali. Senyum cerah Su Ruoxue seindah bunga. Dia memang memiliki penampilan yang mengesankan sebagai suatu aset. Kalau saja Xiao Chen tidak sedang jatuh cinta pada istrinya, mungkin ia akan tersentuh sesaat, bukan? Ngomong-ngomong, dari mana gadis ini berasal? Dia putriku. Putrimu. Ya Tuhan, anakmu sudah sebesar ini. Mata Su Ruoxue terbuka lebar dan mulutnya terbuka karena terkejut. Seketika, seolah menyadari kekasaran dalam nada bicaranya, Su Ruoxue segera meminta maaf. Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kita semua sekarang bertetangga, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Aku yang traktir. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, jika kau berbicara tentang perawatan, seharusnya aku yang melakukannya. Kau pilih tempat. Saya tahu ada restoran barat di pusat kota yang melayani anak-anak. Xiao Chen mengangguk. Kalau begitu, silakan tunjukkan jalannya. Baiklah. Ayo berangkat. Keduanya berkendara secara terpisah, satu di depan dan satu di belakang, menuju pusat kota. Xiao Zi sangat pemalu, jadi ketika dia tiba di tempat ramai, dia memeluk Xiao Chen dan tidak mau melepaskannya. Bahkan jika Su Ruoxue ingin memeluknya, dia tidak diizinkan. Namun dia tidak keberatan. Lagi pula, Xiao Chen baru pindah kemarin dan Xiao Zi baru bertemu dengannya hari ini. Keduanya datang ke restoran dan, di bawah bimbingan pelayan, duduk di kursi dekat jendela di lantai 2. Halo, kamu mau makan apa? Apakah ada makanan yang cocok untuk anak-anak di sini? Kami punya banyak makanan anak-anak di sini. Namun, sekarang kami punya produk baru. Selama kalian bertiga bersedia berfoto bersama dan mempostingnya di papan pengumuman kami, kalian bisa menikmati diskon 40%. Wajah Su Ruoxue sedikit memerah. Kamu salah paham, kami bukan keluarga. Oh maaf, maaf. Pelayan itu segera meminta maaf. Su Ruoxue melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Berikan kami satu menu khusus anak-anak dan 2 menu khusus orang dewasa. Oke. Kalau kamu mau cek proses makanmu, kamu bisa scan kode QR di meja dengan ponselmu. Kamu juga bisa nambah makanan lagi. Terima kasih. Terima kasih kembali. Setelah pelayan itu pergi, Su Ruoxue melirik Xiao Chen diam-diam, hanya untuk menyadari bahwa Xiao Chen dan Xiao Zi sedang bermain dan tidak memperhatikannya sama sekali. Hal ini membuatnya merasa sedikit iri. Hubunganmu dengan putrimu sangat baik.
Tidak seperti ayahku, yang selalu hanya peduli dengan bisnisnya dan tidak pernah peduli padaku. Xiao Chen berkata dengan tenang. Saya baru saja bertemu putri saya. Saya telah bepergian selama bertahun-tahun. Ngomong-ngomong, di mana ibunya? Kenapa aku belum pernah melihat ibunya? Perkataan Su Ruoxue membuat Xiao Chen terdiam sejenak. Su Ruoxue tampaknya memahami sesuatu dan dengan cepat berkata, "Oh, maaf, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah lagi?" "Tidak masalah." Xiao Chen menggelengkan kepalanya. "Anda akan memiliki kesempatan untuk melihatnya nanti." Su Ruoxue samar-samar merasa bahwa Xiao Chen dan istrinya bercerai, atau istrinya mengalami kecelakaan. Hal ini membuatnya semakin merasa kasihan terhadap Xiao Zi. Gadis ini, seperti dirinya, kehilangan ibunya di usia muda. Makanannya datang dengan cepat. Su Ruoxue menyodorkan makanan anak-anak kepada Xiao Zi dan tersenyum lembut. "Adik kecil, makanlah, paket makanan ini lezat sekali." Setelah menerima lollipop sebelumnya, Xiao Zi tidak lagi menaruh dendam sebesar itu terhadap Su Ruoxue, tetapi dia mengambil sepotong makanan tetapi tidak memakannya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia menyerahkannya pada Xiao Chen. Hal ini membuat Xiao Chen merasa hangat di hatinya. Dia tidak menolak dan langsung memakan makanan itu. Xiao Zi menunjukkan senyum bahagia di wajahnya, dan kemudian dia mulai makan dengan lahap. Adegan mengharukan antara ayah dan anak itu menyentuh hati Su Ruoxue. Dia menuangkan 2 gelas jus, memberikan satu kepada Xiao Chen, dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, "Ayo, kita rayakan bahwa kita adalah tetangga mulai sekarang." Xiao Chen mengambil jus dan berdentingkan gelas dengan Su Ruoxue. Keduanya sedang mengemudi, jadi mereka tidak minum. "Mulai sekarang, tolong jaga saya, Nona Su." Bab 8 Dia bukan seseorang yang bisa kamu tegur hanya karena kamu ingin. Keduanya saling berdentingkan gelas, dan setelah minum bersama, Su Ruoxue tersenyum tipis dan berkata, "Makanlah dengan cepat, makanan di sini rasanya enak sekali. Makanan ini tidak akan enak jika sudah dingin." Xiao Chen mengangguk, tetapi tidak memakan makanannya. Dia hanya merawat putrinya dengan baik. Adegan ini membuat Su Ruoxue merasa iri. Diam-diam dia menatap Xiao Chen, wajahnya sedikit memerah dan jantungnya berdetak lebih cepat. Meskipun penampilan Xiao Chen tidak terlalu tampan, dia tetap seorang petarung handal di seluruh Jiangbei. Sepasang alis seperti pedang, penuh semangat heroik. Ada secercah cahaya di matanya yang berbintang, tetapi ada juga sedikit kesedihan yang mengisi ceritanya. Selain itu, dia juga sangat memperhatikan putrinya, sehingga dia menjadi ayah yang sangat perhatian. Tipe pria seperti ini adalah yang paling menarik bagi wanita. Namun, pada saat ini, suara yang agak tidak terduga tiba-tiba terdengar di telinga ketiga orang itu. "Ruoxue, kebetulan sekali. Kamu juga ada di sini." Mendengar suara ini, wajah Su Ruoxue langsung berubah dan menjadi sedikit dingin. "Zheng Qian, mengapa kamu di sini? Apakah kamu mengikutiku?" Xiao Chen melirik sekilas dan melihat bahwa orang yang datang adalah seorang anak laki-laki berambut pirang dengan potongan rambut cepak, kacamata berbingkai emas dan setelan Armani berwarna merah cerah. Dia sangat menarik perhatian dan tampak seperti seorang playboy. Tetapi dia tidak tertarik pada orang lain dan hanya mengurus putrinya. Zheng Qian meliriknya, sedikit kesuraman melintas di matanya, lalu dia tersenyum pada Su Ruoxue dan berkata, "Ruoxue, kamu mengatakan itu seolah-olah aku seorang penguntit. Aku hanya datang ke sini untuk makan bersama teman-temanku dan kebetulan bertemu denganmu." Su Ruoxue tersenyum dingin dan berkata, "Kebetulan sekali. Kamu masih lajang dan kamu benar-benar datang ke restoran orang tua anak untuk makan malam. Dan kamu datang tepat saat aku datang." Zheng Qian menyentuh kacamata berbingkai emasnya dengan agak tidak wajar, tetapi dia segera tersenyum dan berkata, "Ruoxue, mengapa kamu harus mengungkapku? Semua orang di Jiangbei tahu bahwa aku menyukaimu. Selain itu, keluarga Su dan Zheng selalu memiliki hubungan yang baik. Orang tuaku juga berharap kita bisa bersama." Su Ruoxue mencibir lagi. "Hanya karena orang tuamu menyukaiku, aku harus bersamamu. Bukankah kamu terlalu menghargai keluarga Zhengmu? Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya, Zheng Qian, tolong pergilah dan jangan ganggu aku dan teman-temanku saat kita makan malam." Zheng Qian mengepalkan tinjunya, menahan amarah di hatinya, menggertakkan giginya, dan mengucapkan kata demi kata. "Ruoxue, apakah kamu benar-benar akan bersikap tidak berperasaan?" Kali ini, Su Ruoxue bahkan tidak memandangnya. "Zheng Qian, aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak akan pernah menyukaimu. Dan, tolong panggil aku dengan nama lengkapku, Su Ruoxue. Jangan panggil aku Ruoxue, itu akan membuat orang lain salah paham." "Cukup." Zheng Qian menghantamkan tinjunya ke meja, membuat Xiao Zi begitu ketakutan hingga ia tiba-tiba terjun ke pelukan Xiao Chen. Ini membuat cahaya dingin melintas di mata Xiao Chen. Su Ruoxue juga terkejut. "Zheng Qian, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku ingin bertanya padamu, apa yang ingin kau lakukan?" "Su Ruoxue, aku, Zheng Qian, adalah putra tertua dari grup Zheng. Aku telah mengejarmu begitu lama, tetapi kau bahkan tidak mau menatapku langsung. Tapi kau mengikuti anak laki-laki cantik ini untuk makan di restoran orang tua dan anak. Jangan anggap aku bodoh." Wajah Su Ruoxue dingin. "Apa maksudmu? Apa maksudku?"
Sudah aku bilang, aku sudah tahu. Kau menjalin hubungan dengan pria tampan itu, kan? 2 tahun lalu, kau kuliah di luar negeri dan aku tidak bersamamu. Bajingan kecil ini pasti anakmu dan dia, kan? Su Ruoxue membanting meja dan berdiri. Zheng Qian, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Omong kosong. Kurasa aku memukulmu begitu keras hingga kau marah. Aku selalu heran mengapa kau tidak tergerak sama sekali saat pria hebat sepertiku mengejarmu. Ternyata kau sudah tidur dengan orang lain di luar sana selama ini. Dan kau bahkan melahirkan seorang bajingan kecil. Pantas saja kau memperlakukanku seperti ini. Betapa keterlaluannya. Su Ruoxue mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Zheng Qian dengan keras. Setelah tamparan ini, mata Zheng Qian menjadi sangat dingin dan dia benar-benar mengamuk. Wanita jalang. Kau cari mati. Begitu dia selesai berbicara, Zheng Qian menamparkan wajahnya. Wajah Su Ruoxue sepucat lilin. Tamparan ini sungguh dahsyat. Jika terkena di mukanya, dia mungkin akan cacat. Tetapi, pada saat kritis ini, sebuah bayangan sisa datang dan mengambil alih dan menamparkan sisi lain wajah Zheng Qian, menjatuhkan Zheng Qian berulang kali di tempat. Zheng Qian terbatuk dan mengeluarkan darah bercampur 2 gigi besarnya. Kacamata berbingkai emasnya pun terjatuh dengan keras ke tanah, lensanya pecah berkeping-keping. Dia menoleh tajam, menatap Xiao Chen dengan tatapan tajam bak pisau. Xiao Chen perlahan menarik telapak tangannya, lalu mengambil tisu dari meja dan menyeka tangannya. Dasar bocah nakal, beraninya kau memukulku. Wajah Xiao Chen dingin. Aku tidak peduli dengan urusan pribadimu. Tapi kamu tidak bisa menghina putriku sesuka hati. Zheng Qian tersenyum dingin. Aku baru saja memarahinya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xiao Chen meliriknya. Aku akan melakukannya. Aku akan memukulmu sekeras-kerasnya sampai ibumu tidak mengenalimu. Hahaha. Zheng Qian tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan penghinaan. Ini pertama kalinya seseorang berani bersikap kasar padaku. Biar ku beritahu, hari ini aku baru saja memarahinya, dasar bajingan kecil. Bajingan tua. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Wajah Xiao Chen sedingin es, tetapi Su Ruoxue segera mendatangi Xiao Chen dan membujuknya. Xiao Chen, jangan melakukan hal yang gegabah. Meskipun Zheng Qian bukan orang baik, dia sangat ahli dalam seni bela diri. Dia pemegang sabuk hitam taekwondo. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Xiao Chen menyerahkan Xiao Ziyi ke pelukan Su Ruoxue. Tolong bantu aku merawat putriku. Xiao Chen, apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Jangan berkelahi dengan Zheng Qian, kita bisa memanggil polisi. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju Zheng Qian. Sudah kubilang, aku akan menghajarnya sekeras-kerasnya sampai dia tidak mengenaliku. Melihat Xiao Chen datang, Zheng Qian tersenyum dingin. Dasar bajingan kecil, kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Tepat pada waktunya, kau menamparku, dan aku harus menamparmu balik. Aku akan memberitahumu betapa menyedihkan akibatnya jika kau menyinggungku, Zheng Qian. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menendang dengan tendangan seperti cambuk. Bertindak gegabah. Zheng Qian sangat meremehkan dan tidak menganggap serius Xiao Chen sama sekali. Namun ia tidak menyangka bahwa tendangan cambuk itu tiba-tiba datang secepat angin dalam sekejap. Saat berikutnya, dia merasakan kekuatan besar datang dari perutnya. Ledakan. Zheng Qian terlempar mundur di tempat dan menjatuhkan 2 meja di belakangnya dengan keras. Rasa sakit yang menyayat hati membuatnya menggertakkan giginya. Organ dalamnya kacau, bahkan nafasnya terhenti. Apa? Wajah Su Ruoxue berubah seketika, mulutnya terbuka sedikit, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Adapun Xiao Ziyi, dia bertepuk tangan dengan gembira, wajah kecilnya memerah. Bersambung.